Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Sehingga target kita, apabila kita sudah bisa memahami ini, kemudian mempraktekkan, maka kita akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Oke, saudara siap? Baik. Terdapat 5 langkah untuk mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide bisnis. Ide-ide ini sesuai dengan profesi kalian yang akan kalian dapatkan, yaitu sebagai sarjana ekonomi. Dan untuk wirausaha ini, maka kita akan mengidentifikasi ide-ide pada lingkup disiplin kalian di bidang ekonomi dengan konteks pariwisata. Langkah pertama adalah identifikasi dan mengenali peluang. Yang kedua, kita mencari gap di pasar. Ketiga, teknik membangun ide-ide. Yang keempat, mendorong dan menjaga ide-ide. Dan yang kelima, mengembangkan konsep bisnis. Langkah pertama adalah identifikasi dan mengenali peluang. Apa yang perlu kita identifikasi dan mengenali peluang? Yang pertama yang perlu kita kenali adalah teori dan prinsip. Yang kedua, observasi trends. Yang ketiga, mengatasi masalah. Dan yang keempat, mengenali peluangnya. Aspek pertama yang perlu kita kenali dalam identifikasi peluang, yaitu teori dan prinsip. Pada teori, kita kenal teori wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Ini menurut Ciputra dalam Hendro tahun 2011. Kemudian yang kedua adalah setiap masalah adalah peluang yang gemilang yang terpendam. Ini oleh John Gardner dalam Beringer dan Ireland. Kemudian kesenjangan produk di pasar merupakan peluang bisnis yang potensial. Sedangkan prinsip dari peluang tadi harus atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Ini yang harus kita pahami, teori dan prinsip. Seperti kita ketahui, apa gunanya teori? Teori adalah alat, digunakan sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan. Berikutnya adalah observasi tren atau kecenderungan. Ada 4 hal yang harus kita observasi. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Ini terdiri dari tingkat ekonomi, level pendapatan pada pengeluaran konsumen. Yang kedua adalah kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Ini harus kita lihat. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. Dan yang keempat adalah perubahan politik dan regulasi. Perubahan baru dalam arena politik, perundangan baru, dan sebagainya. Inilah kekuatan-kekuatan yang harus kita observasi kecenderungannya atau trennya. Dari sini kita akan bisa melihat gap peluang bisnis, produk atau jasa. Sehingga dari sinilah maka akan ada ide-ide baru, bisnis, produk, dan jasa. Aspek ketiga dalam identifikasi peluang dan ide-ide adalah mengatasi masalah. Aspek mengatasi masalah. Misalnya di sini adalah masalah pengembangan bisnis pariwisata. Ada 7 masalah dalam pengembangan bisnis pariwisata. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Kemudian SDM. Yang ketiga adalah komunikasi dan publisitas.
Yang keempat, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam hal lingkup negara dan daerah. Yang kelima, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Yang keenam, kesiapan masyarakat sendiri. Kemudian investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Aspek keempat dalam identifikasi peluang dan ide-ide yaitu adalah proses mengenai peluang itu sendiri. Yang pertama adalah kita identifikasi atau kita kenali faktor kecenderungan lingkungan yang tadi sudah kita bahas, yaitu ekonomi, sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan politik regulasi. Yang kedua adalah karakteristik personel wirausaha sendiri pada bidang itu, yakni pengalaman, faktor kognitif, jejaring sosial, dan kreativitas. Dari sini kita bisa temukan kesenjangan peluang bisnis, produk, atau jasa, di mana kita akan identifikasi perbedaan antara apa yang tersedia dengan apa yang mungkin. Sehingga dari gap ini kita bisa mendapatkan ide-ide bisnis baru, produk, dan jasa. Berikutnya, langkah kedua dari mengembangkan ide-ide bisnis, yaitu mencari gap di pasar. Karena kesenjangan produk di pasar merupakan peluang bisnis yang potensial. Menurut Barringer dan Ireland tahun 2010. Ada 3 tahap di dalam mencari gap di pasar. Yang pertama, identifikasi kesenjangan suatu produk atau jasa di pasar. Gap atau kesenjangan. Yang kedua, identifikasi peluang pasar yang dihasilkan. Dan yang ketiga, identifikasi nama bisnis yang dapat dikembangkan. Elemen ketiga dalam mengembangkan peluang atau identifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide adalah membangun ide-ide bisnis. Bagaimana caranya? Ada 4 aspek paling tidak kita bisa lakukan. Yang pertama adalah brainstorming, focus group, dalam hal ini focus group discussion, kemudian library and internet research, jadi riset perpustakaan dan internet, dan yang keempat adalah teknik lainnya seperti customer advisory board, day in the life research atau riset yang berkelanjutan. Yang pertama mengenai brainstorming, ini adalah proses menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu yang kita identifikasi. Yang kedua, pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Misalnya dalam hal ini bisa direktur atau para manajer bidang-bidang tertentu dari suatu strategic business unit. Tata aturan sesi brainstorming formal. Ada 4 rules atau aturan. Yang pertama adalah tidak ada kritik yang diperbolehkan, termasuk mentertawakan kecil, mengangkat alis atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Kritik menghentak kreativitas dan menghambat arus bebas ide. Itu yang pertama aturannya. Yang kedua adalah freewheeling atau freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan, semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Aturan ketiga, sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada mengeluarkan waktu atau meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Yang keempat, leapfrogging. Ini dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain.
Cara kedua atau aspek kedua dalam membangun ide-ide adalah focus groups. Sering disebut juga FGD, Focus Group Discussion. Ini terdiri dari 5-10 orang yang terkait isu, menghasilkan ide-ide, dipimpin moderator terlatih. Ini merupakan tindak lanjut dari brainstorming. Elemen keempat dalam mengidentifikasi peluang dan membangun ide-ide bisnis adalah mendorong dan menjaga ide-ide. Ada 4 tahap, maksud saya 3 tahap, yaitu mengembangkan focal point untuk ide-ide. Yang kedua adalah mendorong kreativitas pada tingkat perusahaan dan menjaga ide agar tidak hilang atau dicuri. Baik, kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide bisnis. Sekarang kita akan coba bersama-sama kita identifikasi ide-ide bisnis sebagai calon sarjana ekonomi. Sehingga kita mencoba pasar di bidang ekonomi ini apa saja. Untuk itu, untuk kita memulai di lingkungan kita sendiri, peluang dan ide bisnis apa yang bisa kita identifikasi. Maka persiapkan kalian pada setiap mata pelajaran, coba diidentifikasi topik-topik yang dapat saudara tawarkan atau jual sebagai jasa saudara sebagai pebisnis bidang ekonomi. Saya ulangi, pada setiap mata pelajaran yang sudah kalian pelajari selama semester yang lalu atau semester yang akan datang, yang sudah diketahui topik-topiknya, identifikasi topik-topik yang dapat saudara tawarkan atau jual sebagai jasa saudara sebagai pebisnis bidang ekonomi. Sebagai tools atau alat untuk mengidentifikasi, berikut adalah form atau formulir untuk identifikasi pengembangan dan peluang ide-ide bisnis di bidang ekonomi, manajemen, bidang pariwisata. Di sana ada kolom nama mata pelajaran, ada topik-topik pembelajaran, dan ada potensi menjadi jasa untuk ditawarkan. Sebagai contoh di sana untuk nama pelajaran adalah kewirausahaan 1, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, ada manajemen operasional, ada manajemen pemasaran, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di bidang kewirausahaan 1 misalnya ada topik-topik pembelajaran. Di sana ada 7 topik pembelajaran pada semester ini. Yaitu yang pertama adalah memutuskan menjadi wirausahaan, kemudian identifikasi peluang dan pengembangan ide-ide bisnis, yang ketiga mengembangkan konsep bisnis, yang keempat analisa kelayakan usaha, menyusun rencana bisnis, dan yang keenam menganalisa industri dan kompetitor, dan yang ketujuh adalah mengembangkan model-model bisnis, terutama adalah model bisnis kanvas. Dari topik ini kita dapat identifikasi peluang ide-ide bisnis untuk ditawarkan jasanya, yaitu jasa mengembangkan konsep bisnis. Yang kedua, jasa analisa kelayakan usaha. Yang ketiga, jasa menyusun rencana bisnis. Yang keempat, jasa analisa industri dan kompetitor. Dan yang kelima, mengembangkan model bisnis kanvas. Ini adalah contoh, sehingga saudara sekalian lanjutkan untuk mengidentifikasi topik pembelajaran dan topik mana yang bisa kira-kira untuk kita tawarkan atau sebagai peluang untuk bisa tawarkan menjadi ide bisnis. Untuk itu, sebagai tugas pertama, kalian coba untuk melengkapi ini pada hari ini, dan sehingga minggu depan kita akan coba untuk mendiskusikan mana-mana yang dapat kita kembangkan ide ini dalam bisnis di bidang jasa ekonomi manajemen. Baik, terima kasih. Salam sehat dan salam sukses.